Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di mata pelajaran Bimbingan Teknologi Informasi dan Komunikasi di semester genap bersama saya, Bapak Vicky. Untuk pelajaran kita hari ini, kita akan mulai tentang internet yang sudah selalu kita pakai setiap hari, selama daring juga kita pakai. Dan kita akan pelajari sebenarnya apa sih internet itu, dan nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, jangan lupa untuk 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Jangan lupa untuk terapkan dimanapun dan kapanpun kalian berada. Oke, kita bahas nih, kira-kira internet itu apa sih? Internet tuh udah kayak keluarga ya buat kita ya. Kalau internet mati sedihnya minta ampun. Kalau misalkan koneksi internet kita lagi disconnect, rasanya kayak kurang aja gitu ya. Kayak merasa kayak sepi, terus kayak nggak ada yang nemenin, terus lagi kayak merasa bosen. Nah, kayak seperti itu. Kayak mager mau ngapa-ngapain atau malas gerak ya. Mau ngapa-ngapain tuh kayak ngerasa malas aja kayak gitu. Nah, internet itu apa sebenarnya? Internet itu adalah, menurut Sibero 2011, ini sebenarnya salah satu akademisi atau istilahnya ilmuwan yang memberikan pernyataan bahwa internet yaitu interconnected network yang merupakan sebuah jaringan komputer yang saling menghubungkan antar komputer secara global. Nah, maksudnya dari sini tuh apa sih kok menghubungkan komputer secara global di sini? Jadi bisa kita ibaratkan kalau komputer itu semacam misalkan ini komputer ya. Nah, ini komputer, ini internet yang biasanya kayak bola dunia. Terus di sini juga ada komputer juga. Nah, makanya di sini disebut sebagai interconnected network atau hubungan saling berhubungan seperti itu. Interconnected atau interkoneksi, jadi saling berkoneksi satu sama lain. Jadi ketika misalkan kalian membuka WhatsApp, nah kalian tuh sebenarnya membuka server komputer. Server itu sebenarnya komputer dari penyedia layanan dan pesan kalian teruskan ke teman kalian. Nah, makanya sebenarnya interconnected network atau internet itu seperti kayak jembatan menghubungkan antara kita dengan yang lain, seperti itu. Jadi ibaratnya tuh kayak jembatan yang kita bisa kita dan dia misalkan ya. Seperti itu. Jadi di sini ada yang namanya internet, seperti itu. Nah, lalu internet tuh sebenarnya kayak gimana sih Pak bentuknya? Nah, ini jalurnya seperti ini. Kalau kita yang biasa kita lihat ya, pasti internetnya itu ada di handphone atau enggak di laptop, ya. Atau juga kadang kita nemunya di komputer atau di PC. Nah, internet, kalau di internetnya di HP kalian tuh kayak semudah swipe down dari notification panel. Kayak misalkan kita mau akses internet kan tinggal swipe up terus ke bawah, terus kita cari menu data atau internet yang biasanya kayak simbolnya kayak arah panah seperti ini, yang kayak gini, atau yang kayak bola dunia. Nah, seperti itu. Tapi tahukah kamu kalau internet melewati beberapa tahapan yang kompleks agar kalian bisa mengaksesnya dengan lancar? Nah, maksudnya kompleks itu kayak gimana sih Pak? Nah, di sini ini ada wireless phone atau kita bisa nyebutnya sebagai HP. Nah, HP di sini, HP di sini. Nah, HP di sini ini ibaratnya HP kalian. Nah, HP kalian ini mengirim data ke yang namanya BSC atau Base Station Controller, atau mungkin orang-orang nyebutnya BTS juga ya, sama saja. Nah, dari BTS ini dia ada memproses
akan diproses melalui serangkaian alat. Kalau ini menaranya ya, jadi menara BTS ini akan memiliki alat. Jadi alatnya ini namanya BSC dan ada namanya MSC. Nah, dari MSC ini dia akan masuk ke internet. Jadi seperti itu. Loh Pak, emang BSC ini letaknya di mana sih Pak? BSC ini letaknya ada di menara BTS ini. Nah, yang bisa memasukkan kalian ke internet seperti itu. Jadi ketika kalian mengakses internet, kadang kan kayak sinyalnya kurang, cuman kadang ada yang sinyalnya sinyalnya kayak gini. Misalkan kalau di HP itu sinyalnya cuman 3 ya, nah, atau 4 gitu. Terusannya 4G. Nah, sinyal ini tuh ambilnya dari sini, dari BSC seperti itu. Nah, kalau BTS ini bukan BTS ini ya. Ini bukan BTS ini yang saya maksud. Nah, yang ini BTS-nya. Nah, biasanya kalau kalian lihat di sekitar rumah kalian kayak ada menara warna merah putih. Nah, itu yang dinamakan BTS atau Bangtan Boys, bukan. Base Transceiver Station. Nah, ini yang disebut dengan BTS. Kalau ini yang kayak menara namanya menara. Nah, ini namanya menara. Makanya disebutnya dengan menara BTS. Nah, seperti itu. Jadi, alat yang kotak di sebelah kiri kalian ini, kotak ini adalah alat untuk memproses data kalian. Jadi, alat untuk memproses data yang ada. Jadi kalian misalkan mendapatkan sinyal. Nah, sinyalnya itu masuk ke menara ini dan diproses oleh BTS itu tadi. Nah, ini dia BTS atau stasiun pemancar. Nah, BTS ini tuh berfungsi sebagai pemancar dan penerima jaringan seluler di suatu cakupan wilayah. Jadi internet yang kita pakai tadi, menaranya ini yang disebut dengan internet ini tadi. Jadi menara BTS ini tadi, yang misalkan kita koneksinya lewat HP, itu jembatannya untuk mengakses internet tadi. Kan tadi saya sudah bilang bahwa kita tuh pakai internet itu sebagai jembatan untuk berkomunikasi dengan yang lain. Nah, untuk komunikasi lewat HP, nah itu salah satunya bisa menggunakan internet yang biasanya kita lebih sering nyebutnya kayak Telkomsel, XL, Axis. Nah, itu kan mereka punya yang namanya BTS tadi. Jadi sarananya untuk menggunakan jembatan tadi untuk mengakses server yang kita inginkan seperti itu. Jadi misalkan seperti ini ya. Ini HP kita. Ini HP, sebut aja ini HP ya. HP kita masuk ke BTS. Nah, BTS ini memproses internetnya, lalu kita masuk ke misalkan ke WA, Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. Seperti itu. Jadi ini adalah sarana. Seperti itu. Terus Pak, emang BTS di Indonesia ada berapa sih Pak? BTS di Indonesia tuh ada banyak sekali ya. Di sini di Jawa saja sudah ada 100.000 lebih. Di Sumatera juga 100.000 lebih. Jadi terpusatnya di Sumatera dan Jawa. Tapi pastinya ke depan pasti akan dibangun di luar Jawa dan Sumatera. Nah, tadi kita sudah bilang, kita sudah membahas tentang sistem jaringan internet di Indonesia. Tadi sudah dibahas bahwa ada BTS itu tadi untuk mengakses internet dari HP kita atau mungkin dari tablet kita. Nah, sistem jaringan seperti apa sih Pak selain BTS tadi? Apakah ada jaringan lain? Ada. Jadi, jaringan internet itu tidak hanya dari BTS, ada juga jaringan satelit. Jadi, satelit di sini tuh berfungsi untuk meneruskan sinyal. Jadi, kalau satelit itu kita nggak bisa lihat.
bentuknya. Istilahnya kita nggak bisa lihat satelit di atas awan gitu, nggak bisa. Karena satelit ini itu ada di kalau nggak salah di stratosfer ya, di lapisan awan yang istilahnya tinggi banget. Nah, di situ. Ada yang di stratosfer. Saya coba cek dulu ya, saya lupa. Stratosfer apa eksosfer ya? Sebentar, saya cek dulu. Biasanya kalau satelit seperti ini ada di luar bumi, satelit di stratosfer. Oh ya, betul. Jadi satelit ini mengorbitnya biasanya di bagian stratosfer atau di bagian luar bumi. Mungkin nanti bisa tanyakan ya ke guru IPS. Di stratosfer ini satelit mengorbit. Nah, pada umumnya digunakan satelit geostasioner yang mengorbit pada titik yang sama pada permukaan bumi dan mengikuti perputaran bumi pada sumbunya. Jadi, misalkan ini bumi. Ini kita anggap bumi ya. Nah, satelit itu dia berada melayang di atas bumi. Jadi, satelit ini akan mengikuti perputaran dari bumi itu sendiri. Dan itu akan tetap. Jadi tidak berpindah-pindah karena memang istilahnya mengikuti sumbunya yang ada di bumi seperti itu. Jadi kayak mengikuti perputaran bumi seperti itu. Nah, keunggulannya memang jangkauannya yaitu lebih jauh. Kenapa kok lebih jauh? Karena dia letaknya di luar bumi dan dia bisa memantulkan. Misalkan kamu di kutub utara, kamu ingin mengakses data di kutub selatan. Nah, di kutub utara ini kamu nggak ada kabel, nggak ada apapun, tapi kamu cuma punya jaringan satelit. Nah, jaringan satelit ini bisa mengirimkan data ke selatan, ke kutub selatan, seperti itu tadi. Jadi jembatan atau internet tadi itu ada banyak jenisnya. Tinggal tergantung bagaimana di daerah itu bisa menggunakan jembatan itu tadi. Oke, kita lanjut dari jembatan satelit menuju ke jembatan selanjutnya. Nah, ini namanya jaringan WiFi. Pak, kok WiFi sih? Nah, WiFi di sini maksudnya adalah wireless fidelity. Oh, berarti yang menara BTS tadi termasuk wireless fidelity ya, Pak? Betul. Ini termasuk WiFi. Mungkin dari kita mikirnya WiFi itu kayak hotspot yang kayak tethering dan sebagainya. Nah, sebenarnya WiFi ini tidak hanya cuman tethering saja, tapi juga sesuatu hal yang memungkinkan internet itu tanpa kabel. Internet tanpa kabel dengan istilahnya ada titik hotspotnya. Hotspot itu jangkauan akses internetnya tanpa kabel tadi yang bisa diakses untuk internet. Nah, makanya kan kalau misalkan kita mungkin lagi jalan-jalan ke pantai terus tiba-tiba sinyalnya lost. Nah, berarti kita menjauhi dari titik hotspot karena hotspot di sini tuh tergantung dari kekuatan dari BTS ini tadi. Jadi seperti itu. Jadi kenapa kok misalkan udah di pantai tapi kok nggak ada sinyal ya? Nah, itu mungkin kekuatan BTS yang dimiliki memang kurang atau memang tidak sekuat yang diharapkan dapat menjangkau ke daerah pantai. Nah, maka dari itu memang untuk WiFi ini atau hotspot ini memang ditempatkan di tempat-tempat yang memerlukan koneksi internet yang memadai dan juga istilahnya banyak orang yang mengakses internet itu tadi. Makanya pembangunan BTS ini tadi juga ada di titik-titik tertentu yang istilahnya berdekatan dengan warga seperti itu. Nah, di sini kan ada
Di sini ada BTS. Nah, ini teman namanya BTS ya. Nah, BTS ini apakah hanya cuman HP, Pak? Atau misalkan kayak BTS-nya Telkomsel atau BTS-nya XL. Nah, tidak hanya BTS-nya Telkomsel XL, nah ini juga ada uh, Internet Service Provider ISP. Nanti saya jelaskan ya apa itu ISP. Jadi kayak semacam mereka juga membangun BTS. Jadi BTS itu istilahnya intinya adalah dia itu untuk memancarkan sinyal tanpa kabel. Nah, seperti itu. Memancarkan sinyal tanpa kabel untuk mengakses internet seperti itu. Jadi contohnya ya tadi BTS. Tadi contoh nyatanya BTS itu tadi. Oke, lanjut. Nah, ini ada jaringan fiber optik. Nah, mungkin sudah kenal ya, ada IndiHome, ada Biznet. Nah, sebenarnya fiber optik dan jaringan wireless tadi sebenarnya satu kesatuan. Kenapa? Karena fiber optik juga bisa jadi wireless kan. Nah, di sini sebenarnya fiber optik ini adalah backbone. Nah, kenapa kok disebut dengan backbone atau tulang belakang istilahnya? Tulang belakang. Karena dari fiber optik ini kita bisa mengubahnya jadi jaringan wireless. Seperti itu. Jadi kita bisa membuat hotspot kita sendiri tadi. Kita bisa membuat BTS kita sendiri. Seperti itu. Dalam tanda kutip ya. Jadi teknologi ini terbuat dari fiber kaca teknologi canggih yang mempunyai kecepatan transfer data yang lebih cepat daripada kabel biasa. Loh Pak, emang kabel biasa tuh kayak gimana sih Pak? Nah, kabel biasa tuh yang biasanya kalau kamu punya wifi di rumah, nah itu kabel fiber yang biasa karena bukan untuk kabel fiber optik bawah laut. Nah, berarti kabel fiber optik bawah laut itu emang ada ya Pak? Ada dong. Jadi ada dua, yaitu koaksial terestrial dan juga koaksial marin. Kalau koaksial terestrial itu biasanya kalau kita biasanya lihat ada kayak, mohon maaf ada penggalian lubang. Nah, biasanya kan ada awas kabel fiber optik. Nah, itu biasanya buat jaringan fiber optik ini. Nah, kalau untuk yang di bawah laut, ini kabelnya di sini. Jadi, kabel fiber optik ini memang istilahnya kayak mengkoneksikan internet karena tadi satu, kalau kenapa kok nggak pakai satelit Pak? Nah, kenapa kok nggak pakai satelit aja? Ini ada kelemahannya. Ketika pakai satelit, satu ada interferensi sinyal. Interferensi sinyal itu apa sih Pak? Terganggu. Nah, sinyalnya gampang terganggu karena dalam kita berandai-andai kalau misalkan transmisi kayak satelit tadi, dia tuh kayak banyak sekali gangguan-gangguannya karena gelombang yang ada di udara kita tuh tidak hanya gelombang internet yang dikirimkan dari satelit, ada gelombang UV, ada gelombang radio, ada gelombang TV, seperti itu. Jadi gelombang itu tadi dapat mempengaruhi kecepatan internet tersebut. Jadi data kita jadi kayak lemot sekali untuk diakses. Nah, maka dari itu kita memilihnya untuk mengkoneksikan antar pulau dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, di Maluku, terus NTB, Bali, Papua, kita menggunakan yang namanya kabel fiber optik tadi, tapi di bawah laut, seperti itu. Kenapa kok nggak pakai BTS tadi Pak? Nah, BTS tadi kan istilahnya kan itu hotspot ya. Hotspot itu tadi. Nah, hotspot itu tadi kayak kurang efisien. Kenapa harus kurang efisien? Karena
transfer datanya tidak secepat dari fiber optik ini tadi. Jadi memang fiber optik ini adalah transfer datanya lebih cepat dari satelit dan juga dari BTS itu tadi. Jadi istilahnya lebih cepat dalam pengiriman datanya, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dia yang saya maksudkan. Ini jaringan fiber optik. Nah, jadi fiber optik di sini tuh yang itu ya, yang biasanya kita temui di keseharian kita ya. Nah, biasanya di pojok kanan ini kan ada tuh di tiang listrik ya. Tiang listrik tuh ada kayak gini. Nah, itu namanya fiber optik. Biasanya ini dari beberapa penyedia jasa internet ya. Nah, di sini tuh ada ODC. ODC itu yang tadi gambarnya apa enggak ya? Sebentar. Gambarin di mana ya? Oh iya, nggak jadi. Gambarnya nggak ada. Jadi ODC ini bisa kan Google ya, coba di Google aja. Coba di Google ODC box. Nah, ini biasanya kayak kalau di Telkom tuh kayak pernah nggak sih kalian lihat kayak box warna merah di depannya Telkom? Kayak boxnya gede banget gitu, kayak lemari di pinggir jalan. Nah, itu namanya ODC. Kalau yang di tiang listrik, ini namanya ODP. Nah, kayak gini namanya ODP. Nah, itu tuh kayak disalur-salurin ke internetnya ke rumah-rumah seperti itu. Jadi kayak semacam ukurannya jadi kayak lebih ringan gitu. Jadi kayak karena tadi kan dari fiber optik ini, fiber optiknya kan gede kabelnya tadi. Nah, itu kan untuk menghubungkan antara pulau ke pulau. Nah, untuk mengantarkan internet ke rumah, maka dibangun yang namanya ini tadi internet yang dibangun dari penyedia internet. Saya urutkan di sini ya, dari ESP ini tuh punya yang namanya ODC. Dari ODC itu ke ODP. Dari ODP ke rumah. Seperti itu. Jadi ISP ini adalah Internet Service Provider. Nah, jadi istilahnya kayak dari servernya ISP, lalu ke kotak yang kayak lemari tadi, dari kotak yang lemari tadi dihubungkan ke ODP. Dari ODP dihubungkan dari rumah, seperti itu. Seperti itu. Kenapa kok jaringan ini lebih dimungkinkan? Karena tadi saya sudah bilang bahwa memang untuk teknologi fiber optik lebih mudah implementasinya, karena dari internet kabel tadi bisa dijadikan sebagai wireless, seperti itu. Lanjut. Nah, Pak, dulu emang sejarahnya internet itu kayak gimana sih, Pak? Nah, kita bahas. Nah, sejarahnya internet dulu tuh ada yang jadi awal-awalnya tuh kayak Indonesia tuh masih awalnya tuh masih belum ngerti, istilahnya masih belum masuk lah. Masih belum masuk internet tuh kayak gimana. Nah, awal tahun 88 ini ada yang namanya UI NetLab. Nah, di sini nih. UI NetLab ini berdasarkan catatan Whois Arwin, IP pertama dari Indonesia, UI NetLab didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada tanggal 24 Juni 1988. Nah, ini awal-awalnya tuh internet masih dipakai kayak buat kuliah, terus buat penelitian di kampus, seperti itu. Nah, selanjutnya, karena istilahnya kayaknya internet berguna juga nih buat kita. Nah, langsung setelah itu di tahun 1994, selanjutnya perkembangan internet di Indonesia yang semula merupakan aktivitas penelitian dan hobi bergeser ke ranah komersil ketika PT Indo Internet berdiri sebagai ISP pertama di Indonesia. Jadi kayak
karena internet itu udah hobi, terus kayak semacam harusnya nih internet bisa digunakan orang luas nih. Nah, makanya ada nih penyedia layanan internet biar istilahnya biar orang-orang lain selain akademisi yang di UI tadi, yang di Universitas Indonesia itu kayak bisa akses internet juga. Nah, lalu ada Indonet ini berdiri biar semua orang bisa akses internet. Nah, lalu karena ISP Indonet sudah memberikan, istilahnya sudah berdiri, istilahnya sudah kayak IndiHome Telkom kayak gitu, kayak kasih promo lah, terus kasih produk-produk. Nah, tahun 96 langsunglah masyarakat tuh kayak gandrung gitu, kayak semacam wah kayak internet ini kayak barang yang istilahnya kayak barang baru dan barang yang oke punya lah kayak gitu. Kehadiran warnet buat internet makin mudah diakses. Nah, warnet ini menjamur tahun 1996. Jadi kayak warnet, kan kita pernah ya ke warnet ya. Jadi tahun 96 tuh kayak warnet tuh viral banget, kayak di mana-mana tuh menjamur ada warnet karena memang istilahnya dari situ cikal bakalnya bahwa Indonesia bisa menjadi negara keempat pengguna internet di dunia. Jadi kita nomor 4 sedunia dalam akses internet. Karena kenapa? Lebih dari 50% warga negara Indonesia itu mengakses internet. Jadi 125 juta orang pakai internet saat ini. Jadi awalnya seperti itu. Jadi kayak kehadiran warnet itu tadi adalah cikal bakalnya di tahun 1994. Mungkin kalau nggak ada warnet tahun 94, mungkin dari sampai sekarang kita nggak bisa nikmati yang namanya 4G, nikmatin Facebook, TikTok, Instagram, dan sebagainya. Kayak lihat BTS lah, main Free Fire, main PUBG, seperti itu. Nah, jadi kayak gitu kayak semacam itu adalah tonggak sejarah, istilahnya titik milestone-nya kita dalam mengenal internet. Nah, terus Pak, emang generasi internet tuh kayak gimana sih Pak? Nah, tadi kan sudah tahu, kita sudah belajar mengenai apa itu internet, terus belajar koneksi internet itu seperti apa, terus jenisnya seperti apa, jenis internet yang bisa kita lihat secara mata kita langsung dan tidak kasat mata. Lalu kita juga belajar mengenai sejarahnya, kenapa internet bisa sampai sekarang. Lalu kita belajar mengenai generasi internet di Indonesia. Oke, sebelum kita lanjut, silakan dicek HP-nya. Di atas kan biasanya ada tuh tulisan 4G, kadang H+, terus H, 3G seperti itu ya. Nah, ini generasi yang internet sekarang. Ada 1G, ini sejarahnya ya dari awal ya. Ada 1G, 2G, 3G, 4G, dan 5G. Jadi di 1G itu masih analog. Analog tuh maksudnya kayak tahu HT atau yang biasanya kayak lapor komandan kayak gitu. Yang ada yang gitu loh. Ada yang bahkan ada yang polisi kayak gitu. Nah, itu dia namanya teknologi 1G. Biasanya dia cuman buat SMS doang. Masih belum bisa buat telepon seperti itu. Telepon bisa, cuman tadi ada kayak semacam kresek-kreseknya gitu. Belum jernih seperti itu. Lalu dikembangkan lagi di 2G. Nah, di 2G ini namanya GSM. Di 2G ini lebih berkembang ya, bisa SMS dan juga teleponnya lebih baik. Istilahnya lebih baik daripada analognya, jadi lebih jernih. Lalu masuk ke 2.5G, artinya ada namanya GPRS atau Edge. Biasanya kalau misalkan mati lampu atau hujan, biasanya sinyalnya tiba-tiba sinyalnya Edge kayak gitu. Nah, ini sinyal Edge ini kecepatannya kurang dari 128 kbps, masih lemot banget memang kan. Tapi saat di tahun 90-an itu sekitar tahun 2002-2002an, jadi masih istilahnya masih
misalnya belum orang masih belum mengenal internet ada di HP. Kan ini 1G, 2G, 3G, 4G itu kan ini kan internet yang ada di HP. Orang masih belum aware ketika itu pas teknologi 2.5G ini masih belum aware bahwa bisa untuk digunakan internet. Tapi di teknologi 2.5 atau 2.5G ini mereka bisa mengirim multimedia. Jadi bisa kirim gambar tuh. Jadi kayak ada teknologi untuk mengirimkan gambar kayak gitu. Itu di 2.5G. Nah, di point 3 ya lalu selanjutnya masuk ke 3G. Ini booming banget kan ya. Sekarang kalian umur berapa sih? Masih 14 ya? 14 kelahiran 2006 ya. Waktu itu sudah mengenal sih adanya 3G. Waktu itu saya kelas 6 SD, umur SD itu berapa sih? 12 ya? Belum sebelumnya itulah. Pokoknya 2006, 2008 tuh saya baru tahu ada 3G ini tadi. 2006 kalau tidak salah. Saya kayak ke rumahnya temen, terus kayak temen tuh kayak ngasih HP-nya tuh masih HP-nya udah bagus banget kayak gitu, ada kamera depannya. Kalau sekarang mah HP nggak ada kamera depan tuh kayak kurang kayak gitu ya. Kalau dulu tuh kamera depan tuh kayak HP yang sangat mewah sekali. Waktu itu kalian bisa cek namanya Nokia N73 atau N70. Nah, ini Nokia paling digandrungi saat itu, merek HP ya, untuk mengakses dari 3G. Karena memang adaptasi 3G saat itu sangat cepat sekali dan juga istilahnya vendor HP kayak berlomba-lomba gitu, kayak membuat inovasi untuk menyongsong 3G ini tadi. Nah, namanya WCDMA, Internet, Bitrate, dan Bandwidth. Nah, di sini orang jadi mulai lebih aware tentang internet yang ada di HP. Jadi kayak orang-orang mulai aware bahwa nggak harus ke warnet kok, nggak harus internetan, nggak harus ke warnet, bisa di rumah atau dimanapun kita inginkan untuk akses internet. Nah, masuk ke 4G. Nah, 4G dia. Belum, jangan ke 4G dulu. Kita masuk ke 3.5G. Nah, masuk ke 3.5G itu kayak pengembangan dari internet 3G tadi. Itu lebih cepat. Kalau 3G kan cuma 2 megabits ya. Kalau 3.5G itu sampai 3.5G itu berapa ya kemarin? 54. Insya Allah 54. Jadi kayak 54 megabits itu speed paling tinggi ya. Masih masih speed paling tingginya, mentoknya segitu. Kalau kualitasnya bagus, internet bagus kayak gitu. Tapi kan istilahnya kenapa sih Pak kalau misalkan kita akses internet itu kayak lemot dan cuman dapatnya kok nggak sampai mentok speednya. Nah, memang karena banyak sekali faktornya tadi. Kalau misalkan kita pakai wireless, kan kita kan pakai wireless yang BTS tadi. Itu ada gangguan sinyal, terus gangguan alam dan sebagainya. Jadi kayak banyak sekali faktor-faktor yang membuat koneksi internet kita jadi tidak maksimal seperti itu. Nah, setelah 3.5G ada, sepertinya ya kalau lebih tinggi kan lebih baik, sebenarnya lebih baik dari segalanya, dari segi koneksinya, segi internetnya, segi kualitasnya lebih bagus lagi. Nah, masuk ke 4G. Sebenarnya ini tahun 2009 tuh masih kayak teknologi ini ditemukan. Jadi masih istilahnya teknologi ini ditemukan tahun 2009. Nah, baru dikembangkan sampai sekarang seperti itu. Jadi awalnya di 2009 ini 4G ditemukan. Nah, sampai sekarang 4G dipakai dan istilahnya sinyalnya sudah mulai ada di mana-mana seperti itu. Dulu waktu zaman saya tuh masih 3.5G itu 3.5G itu bertahan sampai saya SMA. SMA itu masih 3.5G. Melanjut ke kuliah 2014. Nah, itu baru orang gembar-gembor tentang 4G. Jadi kalian umur berapa ya? Udah umur 8 tahun ya.
kalian udah kenal 4G, sedangkan saya baru kuliah dapat 4G-nya. Seperti itu. Nah, di 5G, nah di tahun 2020 orang udah mulai masuk ke 5G. Tapi di Indonesia masih belum ada implementasinya. Kenapa? Karena memang biaya untuk membangun itu lebih besar dan perlu uang banyak untuk membangun 5G ini. Tapi ada kabar bagus, memang sudah ada operator yang ingin melirik 5G. Jadi siap-siap untuk upgrade HP-nya lagi kalau misalkan mau internetnya lebih kenceng lagi, akan menyongsong ke 5G. Seperti itu. Nah, untuk hari ini pelajaran BTIK cukup sekian. Nah, ini ada tugas kelompok, silahkan cek di grup WhatsApp ya. Oh ya, saya mau sampaikan bahwa penilaian rapor semester genap itu ada 6 penilaian, yaitu ada tugas kelompok dan individu. Lalu ada tugas individu dan atau karya individu, kuis mingguan, PTS, PAS, dan juga PAT. PAT ini adalah 75% nilai semester 75% itu dari semester genap. Jadi ada 25% dari semester gasal. Jadi materi semester gasal nanti akan saya keluarkan 25%, sisanya adalah semester genap, seperti itu. Itu memang dari kurikulumnya seperti itu. Memang berbeda, untuk kali ini akan saya bagi nilainya. Istilahnya nilainya akan lebih bervariatif. Jadi ada nilai tugas kelompok. Jadi jangan lupa untuk mengerjakan agar nilai kelompok kalian tidak jelek seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi internet 1. Terima kasih. Silakan untuk mengerjakan tugas kelompok yang sudah saya berikan lewat WhatsApp.